حي على Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ikatan Quran. Semoga kita tetap istiqomah dan semoga menambah kita berlebih berkualitas lagi, baik dari segi ilmu dan juga amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan semoga kita sebagai umatnya yang terus istiqomah di jalan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dan juga kita bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita lanjutkan tafsir surat Ali Imran yang pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita sudah masuk ke ayat 23. Insyaallah semoga nanti kita bisa nyampe ke ayat yang ke-25. Ayat 26-nya nanti tema yang lain tapi juga familiar gitu ya nantinya. Terakhir kita membahas di ayat 22 di surat Ali Imran, yang kemarin kita bercerita mulai dari ayat 21 dan 22 yang berkenaan dengan sikap orang Yahudi yang mereka memiliki satu karakter atau kebiasaan yaitu membunuh para nabi. Maka kalau di Al-Quran itu seolah-olah Allah menjuluki Yahudi itu adalah pembunuh para nabi, ya. Yaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi. Kemudian ditambah lagi kalau di ayat yang ke-21-nya tidak hanya nabi yang dibunuh tapi juga yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, yaitu membunuh orang-orang yang menyerukan kebenaran dan keadilan. Lalu kita akan melihat karakter yang lain, atau lebih tepatnya adalah kita akan mengenali lebih dekat sifatnya orang Yahudi, terutama mereka yang mengetahui kitab, memahami kitab Taurat, bahkan tidak hanya hafal lafadznya tapi juga paham isinya, tapi tidak mau mengamalkan karena sebab-sebab tertentu. Nah, sebabnya apa nanti kita akan lihat. Dan ini karakter itu sudah dicap di Al-Quran, artinya sudah abadi. Ya selamanya sifat Yahudi itu kayak gitu. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-23. Ini saya coba terjemahkan per kata, nanti akan kita ulas di slide berikutnya. Silahkan ditulis di bukunya yang sudah tersedia, yang belum nanti bisa menulis sendiri ya. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Ayat ini diawali dengan alam tara. Alam tara itu secara redaksi sama persis dengan di ayat-ayat yang lain, baik itu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ataupun di alam tara yang lain. Nah, arti alam tara, a itu apakah, aslinya apakah a itu ya. Lam itu artinya tidak atau belum. Maka di sana ada lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya di situ menafikan. Jadi aslinya alam itu adalah apakah tidak. Tapi bisa kita ringkas pertanyaan itu menjadi tidakkah, nah, gitu. Biasanya tidakkah. Nah, apakah tidak sama aja. Karena pertanyaan di sini bukan pertanyaan untuk mencari jawaban, tapi pertanyaan di sini maksudnya adalah listihza wa takriri. Maksudnya adalah untuk istihza, yaitu untuk
ejekan serta nanti memberikan rasa ta'jubiyah. Alam tara, tara itu melihat, hanya melihat ada dua macam. Walaupun melihat di sini bisa melihat dengan mata kepala kita, itu namanya ro'ayara, dan juga bisa melihat dengan idrokat atau maklumat yang namanya dengan pengetahuan. Sehingga alam tara itu bisa diterjemahkan, tidakkah kamu memperhatikan, kamu melihat, kamu mengetahui, itu juga bisa. Itu ro'a. Jadi alam tara artinya tidakkah, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memperhatikan. Memperhatikan apa? Ilal ladzina utu nasiban. Di situ ada ilah. Ini hati-hati saat membaca Al-Qur'an. Kata ilah itu artinya kepada. Tapi kalau ilah bukan. Ini bedanya, Bu. Kalau ilah tanpa tasdid artinya ke atau kepada. Tapi kalau illa ada tasdidnya artinya kecuali. Maka kalau membaca syahadat harus hati-hati. Nah, syahadat yang sering salah itu saat iqomat, Bu. Orang kalau qomat mau sholat itu biasanya kan bacanya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu salah. Karena kalau tauhid itu kan ada nafi, ada isbat istilahnya. Ada penafian, la ilaha itu menafikan seluruh apapun bentuk ilah, bentuk sesembahan. Illa kecuali Allah, gitu. Harus illallah, itu penting. Dalam kaidah bahasa Arab itu penting sekali. Penekanan di lam itu berdampak kepada makna. Ila artinya ke, illa artinya kecuali. Itu beda tipis ya. Jadi kalau sampai dibaca asyhadu alla ilaha illallah, berarti ya tidak ada Tuhan kepada Allah. Ya seolah-olah Allah bukan Tuhan juga dong. Itu kalau disengaja bisa bahaya. Nah, itu kalau ila ke, kalau illa kecuali ya. Jadi alam taro ilal ladzina, apakah kamu tidak melihat, memperhatikan, mengetahui kepada ila ke alladzina utu nasiban minal kitab. Utu itu diambil dari kata ata yu'ti. Ata itu datang. Kalau utu itu didatangkan ataulah diberikan, yaitu kepada orang-orang yang telah diberikan apa? Nasiban. Nasiban itu bagian. Jadi ada istilah nisab. Kalau dalam bahasa Arab ada istilah mansub. Nah, mansub itu aslinya kan dalam kaidah bahasa Arab memang harokat mansub. Tapi arti nasoba itu artinya adalah berdiri dengan tegak. Itu nasoba. Nah, arti di sini adalah orang yang telah diberikan nasiban, bagian, dan bagian itu antara bagian si A dengan si B itu sama gitu. Itu nasiban. Jadi misalkan ada 10 gitu ya. Saya bagian 10, dia juga bagian 10. Semuanya bagian 10 semua. Nasiban di sini maksudnya seperti itu. Jadi artinya Allah katakan, tidakkah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang telah mendapatkan bagian-bagian mereka? Bagian dari apa? Minal kitabi, yaitu dari kitab Taurat. Jadi artinya, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang telah diberikan Allah pemahaman kitab Taurat dalam hal ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, kita masih berbicara hal itu. Yud'auna ila kitab, pada saat ketika mereka itu diserukan kepada mereka atau dipanggil, diajak. Asli da'a yad'u. Ini saya terangkan dulu lewat bahasa ya, nanti kita akan ulas kembali ini. Asli kata yud'auna itu adalah da'a yad'u. Arti da'a itu memanggil tapi dengan suara pelan, maka biasa diartikan mohon. Da'a itu memanggil tapi bukan teriak-teriak. Maka kalau kita doa nggak boleh teriak-teriak, karena makna asal doa itu adalah dengan suara lirih pelan.
Dan doa itu bukan perintah, walaupun lafadznya perintah. Coba aja kalau kita doa itu kayak perintah loh. Rabbana atina fid dunya hasanah itu redaksinya perintah. Berikanlah, itu kan perintah. Tapi dalam kaidah bahasa Arab itu menarik. Perintah itu hanya berlaku minal a'la ilal adna. Perintah itu hanya berlaku dari atasan ke bawahan. Dari atas ke bawah. Itu namanya perintah. Jadi bos merintahkan kepada karyawan, itu namanya perintah. Namanya amr. Kalau nanti sebaya, sama-sama pejabat, sama-sama umurnya, sama jabatannya, dan seterusnya, itu biasanya permintaan. Saya minta kepada Anda, nah gitu. Kalau dari bawah ke atas, walaupun redaksinya itu perintah, itu nggak bisa dikatakan perintah. Itu, Masya Allah, bahasa Arab itu kayak gitu. Itu namanya permohonan atau doa kalau khusus kepada Allah. Maka kalau orang yang membuat proposal, tidak ada yang katanya, saya perintahkan kepada kepala perusahaan agar memberikan dana. Nggak ada perintah. Adanya adalah kami memohon. Tuh. Cuman bahasa Indonesia itu bagus. Kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Gitu. Nah, khusus kepada Allah, perintah kepada Allah bukan perintah. Itu namanya doa. Nah, doa itu redaksinya perintah semua, tapi tidak bisa diartikan terjemahan perintah. Tapi apa? Permohonan atau doa khusus kepada Allah. Nah, yud'auna itu artinya mereka itu diseru, mereka itu diajak ke mana? Ila kitabillah. Kembali kepada kitab Allah. Ini indahnya saat Allah memerintahkan kepada Rasulullah berdakwah kepada orang Yahudi. Jadi lihat, yang didakwahi itu orang Yahudi yang berada di Mekah, di Madinah. Dan sifat dari Yahudi, kita sudah bahas sebelumnya, mereka adalah pembunuh para nabi, pembunuh para ulama. Sekarang Rasul harus berdakwah kepada mereka, tapi unik, diajaknya itu bukan kembali kepada Al-Quran, tapi kembali kepada kitab mereka sendiri. Itu unik ya. Coba ini dipahami, nanti biar nyambung ke ayat berikutnya. Jadi Rasul diperintahkan untuk mengajak kepada orang Yahudi kembali ke ajaran kitab mereka. Gak ada salah dari Nabi nanti. Tapi apa yang mereka lakukan nanti? Allah lanjutkan, liyahkuma bainahum. Dan perintah Allah kepada Rasulullah untuk ngajak mereka kembali ke ajaran kitab itu hanya untuk liyahkuma bainahum, untuk memberikan keadilan, menetapkan hukum kepada mereka. Artinya nanti ada perselisihan terkait dengan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad, terkait dengan syariat-syariat dan seterusnya. Karena mereka mendebat Rasul terus, menentang terus, maka Rasul katakan, yuk kita kembali ke kitabmu sendiri. Kita coba, yuk kita lihat di sana. Nah, ajarannya apa? Ayo kita putuskan perkara ini lewat peraturan yang ada di kitabmu, bukan kitab Al-Quran loh ini. Bainahum. Summa, kemudian setelah ditantang seperti itu, Rasul mengatakan, yuk kita kembalikan kebenaran itu kepada kitab kalian sendiri. Tapi mereka summa yatawalla fariqun minhum. Lalu kemudian setelah mereka diajak kembali kepada ajaran kitab mereka sendiri, itu justru tawalla. Tawalla itu berpaling, melengos kalau bahasa Jawanya. Melengos itu ya moh. Ini bukan nggak tahu ya, tapi ya enggan, nggak mau gitu. Apa ya bahasa yang pas apa, Bu? Berpaling? Iya berpaling. Mau. Maksud saya ini ingin menjelaskan, ya tawalla itu mereka berpaling bukan karena ketidaktahuan gitu loh mas saya. Mereka justru tahu, mereka justru paham, tapi sengaja mengingkari gitu. Jadi saya tahu jalan arah ke Surabaya itu arah sana misalnya. Saya tahu, tapi sengaja saya belokin ke sana gitu. Itu orang yang bukan orang bodoh ini maksud saya gitu. Itu ya tawalla. Sebagian mereka, sekelompok mereka itu ya tawalla bainhum. Jadi di antara mereka kemudian berpaling dari kebenaran itu. Mereka ketika diajak kembali kepada kitab mereka tahu
itu benar, tahu, tapi sengaja dibelok-belokin gitu. Ya kalau sekarang mungkin kayak ulama-ulama yang membela mana yang bayar, bukan membela mana yang benar kali ya. Wahum mu'ridun, dan mereka mengingkari, mereka berpaling, mereka enggan untuk mengikuti ajaran itu. Ini perkataannya. Coba kita ringkas isi kandungan dari ayat ini. Tapi sebelumnya, coba kita perhatikan background atau asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat ini sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa suatu saat Nabi itu mengunjungi tetuanya, atau apa ya, kalau kita kayak kiainya, rahibnya orang Yahudi di Madinah. Karena mereka selalu bertanya tentang syariat ini dan menentangnya tentunya. Ketika didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didatangi dua orang sebagai figur orang yang dipercaya saat itu, ada Nu'aim bin Amr dan Al-Haris bin Zaid. Dua orang ini adalah ahlul kitab yang sangat mendalam pemahaman terhadap Taurat. Kemudian suatu saat dua orang ini bertanya kepada Muhammad Rasulullah SAW dan bertanya, Ayudinin, agama apa yang Muhammad yang kamu bawa itu? Atau kamu itu mengikuti agama siapa? Maka Rasul menjawab, saya itu mengikuti milat Ibrahim, saya itu mengikuti agama Ibrahim. Lihat, nanti jawabannya lucu. Nanti kalau kita tahu sejarah jadi lucu ini. Kata mereka, aku mengikuti agama Ibrahim. Kemudian mereka mengatakan, orang Yahudi itu, loh, Ibrahim itu kan mengikuti agama Yahudi, kata dia. Ibrahim itu kan Yahudi. Maka Rasulullah menjawab lagi, kalau begitu, yuk kita kembali. Jadi Rasulullah uniknya dalam berdakwah itu ya. Jadi nggak mentang-mentang karena benar kemudian menggebu-gebu kemudian langsung dikatakan ya. Kata Rasulullah, ya udah gini aja. Daripada nanti saya jawab juga tetap aja nggak percaya, percuma gitu. Yuk kita kembali ke kitab kalian. Kita cek apakah benar Ibrahim itu Yahudi. Dan ini menjadi aib bagi Yahudi sendiri. Kenapa jadi aib? Bagaimana mungkin Ibrahim itu mengikuti Yahudi? Yahudi itu adanya adalah cicit dari Nabi Ibrahim. Nah, dulu pernah kita gambarkan silsilahnya ya, semoga masih ingat itu. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang satu namanya Ismail alaihissalam dari Ummu Hajar, yang kedua namanya Ishak dari Sarah. Oke, kita bahas ke Ishak. Nabi Ishak itu adalah anak dari Nabi Ibrahim. Ishak itu memiliki anak namanya Yakub. Nah, Nabi Yakub itu memiliki anak 12. Inilah cikal bakal Bani Israel. Inilah nanti cikal bakal adanya Bani Israel. Anak pertamanya, anak tertuanya namanya Yahuda. Anak keturunan Yahuda inilah yang kemudian menempatkan dirinya sebagai Yahudi. Nah, kita lihat berarti sekarang. Yahuda punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Saya ulangi ya, tadi saya kebalik. Yahuda punya ayah namanya Yakub. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Berarti apa itu? Cicit kan? Anak cucu cicit. Yahuda itu belum ada zaman Nabi Ibrahim ada. Lah bagaimana mungkin Ibrahim mengikuti Yahudi gitu. Jadi lucu jawaban ini. Ini kayak kalau yang baru-baru karena kurangnya pengetahuan kali ya. Ya kita maklumi hal itu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i misalnya. Kenapa ya Imam Syafi'i itu nggak ngikutin Imam Bukhari aja? Gimana ceritanya? Imam Bukhari itu jauh setelah Imam Syafi'i. Makanya mazhabnya Abu Hurairah, mazhabnya dari Imam Bukhari itu adalah Syafi'i. Ya kayak gitulah, karena kurangnya kita memahami sirah itu. Baik, dikarenakan inilah mereka mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata debatnya salah. Jadi orang Yahudi itu kalau debat sama orang Islam pasti kalah. Karena mereka sendiri sebenarnya tahu ini yang benar, ini yang
salah, tapi kebenaran itu ditutup oleh mereka. Oke, ini backgroundnya ya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat 23 dan 24 ini yang mengatakan bahwa mereka itu berpaling, mereka itu tidak mau mengikuti syariat Islam yang dibawa Nabi ini karena justru pengetahuan kecerdasan mereka. Baik, mereka ditipu sebetulnya, ditipu oleh para penguasa dan juga ulama-ulama yang korup. Kita lihat sekarang poin-poinnya ya. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Kandungan yang pertama, ini penting dicatat ya. Ini semuanya dengar suara saya nggak, Bu? Nanti jangan-jangan saya ngomong sendiri, dengar sendiri. Agak keriting tadi dikit. Iya, agak keriting dan banyak ini ya, ada suara anak-anak. Mungkin gimana? Masih keriting nggak? Suaranya jelas? Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Nanti kalau nggak jelas langsung kasih tahu, Bu. Yang penting suara jelas dan bisa didengarkan. Baik, saya ulangi. Ini perlu dicatat redaksi pertanyaan di dalam Al-Qur'an itu bermacam-macam. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab atau membutuhkan jawaban. Dalam bahasa Indonesia pun sama. Misalkan Ibu tidak tahu alamat, terus nanya sama orang. Itu berarti Ibu ketika bertanya, redaksi pertanyaan dan memang minta jawaban. Bu, alamat ini kemana ya? Oh, itu berarti memang tahu alamat, meminta jawaban. Itu biasanya pertanyaan memang litolabil faham atau dijabah. Yang kedua, pertanyaan itu bisa menjadi pertanyaan takriri atau pertanyaan yang tujuannya adalah penegasan. Contoh, Ibu punya anak atau cucunya minta uang dikasih terus gitu. Nah, akhirnya muncul pertanyaan toh. Loh, nah tadi bukannya sudah saya kasih. Nah, itu pertanyaan tuh. Itu kita nggak butuh jawaban dari anak itu. Untuk penegasan bahwa tadi pernah dikasih uang gitu. Itu yang kedua, namanya takriri. Yang ketiga, itu ada pertanyaan tapi tujuannya istihza namanya, atau ejekan, celaan. Misalnya ada orang makannya banyak, terus dia bilang, saya itu makannya sedikit kok. Ah, kamu makannya sedikit, gitu. Itu bisa ejekan. Nah, bisa juga nanti itu bermakna apa? Penolakan. Banyak sekali pertanyaan itu. Dan juga bisa ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah itu untuk menunjukkan keheranan. Nah, kamu sedikit, begitu. Atau keheranan atau takjub. Nah, pertanyaan di dalam ayat ini itu mengandung dua unsur atau dua tujuan. Yang pertama, itu untuk pertanyaan sebagai ungkapan ta'ajjubiyah, takjub. Kok bisa sih mereka kayak gini, kayak gitu. Yang kedua juga ejekan. Loh, kok bisa dia tuh bisa kafir padahal mereka tahu aturan kitab. Kok mereka menjawabnya seperti itu, ngelantur, tidak cocok dengan kebenaran padahal mereka tahu gitu. Itu ejekan. Dan taroh itu memang ditujukan secara personal pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam taroh kan, tidakkah kamu ya Muhammad mengetahui, melihat, memperhatikan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka dan paham terhadap kitab itu. Kemudian orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca, memahami kitab itu, namun satu kesalahan besarnya. Mereka ketika diajak kembali kepada hukum Allah yang sudah mereka pahami, mereka menolak. Alasan mendasar mereka menolak itu bukan karena ketidaktahuan, sekali lagi. Tapi dasar mereka menolak adalah justru karena pengetahuan, pemahaman terhadap Taurat. Nah, terus kenapa mereka itu mu'ridun? Kenapa mereka itu tetap enggan untuk menerima
syariat Allah Subhanahu wa taala padahal mereka sudah paham. Ini menunjukkan masing-masing ya, karena nanti ada redaksi summa yatawalla fariqun minhum. Setiap mereka itu berusaha untuk menolak dari syariat itu. Nah, nanti akan kita hubungkan dengan kekinian kasus yang sekarang ya. Baik, alasannya nanti ini ayat yang ke-24. Saya agak cepetin ya. Ayat ke-24 itu alasan utama kenapa mereka itu tidak mau mengikuti yang sudah Allah atur di dalam kitab Taurat, terlebih nanti kitab yaitu Al-Qur'anul Karim, karena mereka juga menemui Al-Qur'anul Karim. Dzalika bi'annahum, hal itu bi'annahum karena mereka itu gitu. Qalu, berkata. Jadi alasannya ini, Allah kasih alasannya. Lihat alasannya nanti agak lumayan ekstrim, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas di surat Al-Baqarah. Dzalika, hal itu bi'annahum karena mereka qalu, mereka berkata, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Masih ingat kata lan ya? Kita sudah sering ketemu dengan huruf lan, bukan an. Kalau an itu artinya akan, tapi kalau lan artinya tidak akan. Nah, jadi kalau ada lan itu artinya tidak mungkin terjadi. Seperti walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela ridho orang Yahudi dan orang Nasrani kepada orang Islam hingga mengikuti milah mereka. Ini juga sama. Mereka berkata, PD-nya orang Yahudi itu, lan tamassanan naru. Kata mereka, neraka itu tidak akan pernah menyentuh kami. Itu kata mereka. Pede sekali memang. Kepedean. Mereka mengatakan lan tamassa. Massa itu aslinya Bu. Kalau kita belajar fikih kan ada aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lamas dan massa itu ada kemiripan makna. Gini, kalau Ibu nyentuh kulit, nah itu namanya mas. Maksudnya tamassanan naru itu apa? Api itu nggak mungkin bisa membakar kami, kata mereka. Nyentuh aja nggak, gitu. Jadi neraka tidak mungkin menyentuh kami illa. Nah, ini illa Bu. Kalau yang tadi pertama illa tanpa tasdid kan? Nah, harus hati-hati. Kalau illa tanpa tasdid tadi artinya ke atau. Jadi di sini maksudnya adalah illa. Berarti kecuali ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Oke, saya stop dulu di situ. Alasan utama kenapa mereka sangat berani menentang Allah, bahkan berani mereka itu melakukan yang betul-betul di hadapan mereka itu larangan, tapi tetap berani melakukan. Dan mereka berani meninggalkan sesuatu yang wajib bagi dia. Kenapa? Karena ini alasannya. Mereka sangat percaya tidak akan pernah api neraka itu menyentuhnya kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, menarik. Ayyam ma'dudat, maksud dari ayam itu berarti jamak. Dalam kaidah bahasa Arab itu unik memang. Ketika redaksinya itu dijamakkan, berarti jamak itu ada dua dalam bahasa Arab. Ada jam'ul qillah, ada jam'ul kathrah. Ada jamak tapi dibatasi hanya maksimal 10. Nanti kalau ada jamak lagi namanya jamak kasrah, jamak yang melebihi 10 ke atas. Kalau dalam bahasa Indonesia kan jamak ya jamak aja. Lebih dari 2 udah jamak itu kan. Nggak terbatas. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu ada 2. Jamak di bawah 10, di atas 3. Ada jamak di atas 11 ke atas tak terhingga. Nah, ini redaksi ayyam ma'dudat itu kalau kita lihat redaksi, karena itu adalah jamul qillah. Ulama mengatakan itu adalah 10 ke bawah. Jadi mereka itu menganggap gini, saya emang nggak bakalan neraka bisa menyentuh saya. Paling kalaupun disentuh, ini nggak masuk, disentuh.
Kalaupun disentuh paling ya seminggu, 7 hari. Jadi sangat pede sekali. Ya 7 atau 8 atau 9 maksimal 10 hari. Itulah kurang lebih maknanya mereka itu mengatakan. Nah, ada yang kemudian menerjemah atau menafsirkan berapa hari yang dimaksud mereka. Yang dimaksud di sini adalah 40 hari. Berarti keluar dari aturan yang pertama tadi. 40 hari kenapa ditafsirkan 40 hari? Karena mereka menganggap 40 hari yang pernah mereka lakukan yaitu menyembah Ijil. Masih ingat Ijil ya? Ijil itu apa? Wah, ini harus ada ujian kayaknya. Apa Ijil, Bu? Apa Ijilun? Hah? Apa, Bu? Apa Ijil? Silakan dilihat. Itu di Al-Quran ada kok. Baik, Ijil itu patung anak sapi yang terbuat dari emas. Itu namanya Ijil, itu istilahnya dalam Al-Quran. Mereka itu menyembah Ijil atau menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas itu selama 40 hari. Jadi dia menganggapnya paling kalaupun disentuh api neraka juga paling 40 hari karena dosa saya itu hanya 40 hari. Itu pede sekali. Jadi orang Yahudi itu kepedean gitu. Jadi dia mengatakan api neraka nggak bisa nyentuh saya. Kalau penyentuh ya paling seminggu ya. Karena maksimal hari dalam satu pekan itu kan 7 hari. Mereka mengatakan gitu. Atau kalau enggak ya paling 40 hari lah. Setelah itu juga nanti kami di surga semua gitu. Karena itu kapling-kapling kami kok. Itu mereka mengatakan hal itu. Oke. Kemudian Allah jawab, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Allah katakan wa gharrahum. Gharra itu kalau dalam fikih ada istilah gharar. Gharar bukan horor ya. Pakai ghain. Kalau horor ya horor. Kalau gharar artinya penipuan. Penipuan artinya apa? Dia menipu mereka. Dia itu siapa? Orang-orang yang tahu kitab tadi. Segolongan orang-orang yang paham kitab Taurat, mereka menipu yang lainnya yang tidak bisa kitab. Sekarang nanti akan kena ini. Ulama-ulama yang mereka menipu umat demi kepentingan pribadi kena ayat ini. Wa gharrahum, mereka para pemimpin, mereka yang tahu Taurat, tahu kitab itu menipu mereka yang tidak bisa fi dinihim dalam urusan agama. Maganu yaftarun, dan mereka juga terperdaya, mereka tertipu atas apa? Kanu yaftarun, atas apa-apa yang telah mereka ada-adakan. Nah, maksud yang mereka ada-adakan adalah berkenaan dengan syariat atau berkenaan dengan agama. Artinya mereka telah berinovasi dalam hal urusan syariat. Ini bahaya. Kalau agama sudah diinovasi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan sang penguasa, sesuai dengan keinginan pribadi dan golongan, maka siap-siap itu akan mengalami kehancuran umat. Baik, sekarang kita coba ulas kandungan-kandungannya. Yang pertama, sebab utama mereka menolak dan berpaling serta berani menentang hukum Allah itu ada dua. Yang pertama, merasa aman dari siksa. Jadi orang kalau merasa aman dari siksa itu biasanya akan meremehkan. Dan biasanya orang-orang juga tidak peduli terhadap dosa yang mereka lakukan. Maka kan kita diingatkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Seperti di surat Al-Ma'arij di ayat yang ke-27 yang dulu pernah kita bahas di hari Sabtu ya. Jadi orang yang menunjukkan keimanan dan juga ketaatan itu adalah walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka akan takut dengan ancaman Allah. Mereka merasa tidak aman dengan siksa sehingga mereka selalu memperbaiki diri. Kalau dibalik, orang yang merasa aman justru nanti akan sembrono dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, sebab yang kedua mereka itu berpaling serta menentang hukum Allah adalah merasa
merasa mereka itu anak Tuhan atau merasa dia itu orang yang spesial. Bahkan di Al-Quran dikatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi mengatakan kami ini anak Tuhan plus juga orang-orang kekasih mereka, kekasih Allah. Jadi berani mengatakan gitu. Merasa aman, intinya adalah itu akan membuat mereka berani menentang Allah. Mereka terlalu pede atau terlalu percaya diri tidak tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa saat saja. Ini juga menjangkiti umat ini. Memang ada hadis, dan hadis ini pernah ditahan oleh salah satu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Mu'adz bin Jabal dan juga beberapa sahabat. Ketika ada hadis kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke surga illa man aba, kecuali yang itu. Dan juga nanti siapa yang di akhir kehidupannya melafadzkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ada positif negatifnya hadis ini. Ketika dipahami dengan benar akan menjadi positif, artinya menjadi motivasi untuk terus melakukan amal soleh. Tapi kalau dipahami oleh orang awam yang tidak cukup ilmunya, justru akan sebaliknya, akan berdampak negatif, kemudian dia enggan melakukan kebaikan karena merasa aman. Gitu ya. Kita sudah diingatkan dengan ayat ini. Ini mereka mengira bahwa kalaupun nanti disentuh oleh api neraka, paling hanya sekitar 40 karena disebutkan penyembahan anak sapi itu, atau seminggu saja, yaitu 7 hari. Kemudian mereka tertipu dengan agama yang sudah mereka inovasi sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Mereka seolah-olah melakukan kebaikan, seolah-olah mereka mengikuti aturan Allah, padahal aturan Allah yang sudah dirubah oleh mereka. Jadi banyak yang sudah dirubah. Puasa saja mereka rubah. Puasa itu dulunya dalam riwayat juga puasa Ramadan juga, cuma dirubah oleh mereka. Karena setiap puasa itu ternyata jatuhnya di bulan Ramadan dan itu musim panas. Mereka nggak mau kalau puasa pada musim panas, berat, maka dirubah ke musim dingin. Karena di musim dingin ya mereka otak-atik sendiri. Oke lah, saya pindahin ke musim dingin, tapi kita tambah lah, bukan 30 hari jadi 40 dispensasi. Begitu seterusnya. Jadi rubah-rubah seenaknya dia lah. Jadi inovasi dalam agama itu menunjukkan tanda kehancuran umat dan hilangnya ajaran agama yang benar. Jadi berinovasi tidak boleh. Dalam istilah hadis diistilahkan dengan bid'ah. Tapi itu juga harus kita perhatikan komponen-komponennya, juga syarat-syaratnya. Baik. Kemudian satu ayat lagi, ayat yang ke-25. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi khususnya dan orang-orang yang masih memiliki sifat-sifat Yahudi. Nanti Allah akan tegur di dalam ayat ini. Allah mengatakan, suaranya jelas Bu? Jelas ya. Coba sebentar. Bentar aja dulu. Oke. Nah, gini enak. Jadi saya merasa tidak hidup sendirian. Oke, kita lanjut. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu Allah tegur di dalam ayat ini, fa maka kaifa, bagaimana? Kaifa itu artinya bagaimana. Nah, ini sudah sering kita lalui. Jadi kalau mau nanya temennya, bagaimana? Kaifa? Nah gitu. Nah setelah itu ya ngomong bahasa Jawa lagi. Yang penting kaifanya bisa lah. Nah, kaifa itu bagaimana? Maka bagaimana? Idza, apabila, ingat kata idza. Idza itu adalah menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Tapi belum terjadi memang saat ini gitu. Jadi fa kaifa, fa maka kaifa, bagaimana ketika suatu saat yang ini pasti akan terjadi. Apa? Jama'nahum. Jama'ah itu mengumpulkan. Berarti jama'na, kami mengumpulkan hum mereka.
Ini redaksinya bukan pasif tapi aktif. Artinya dia, yaitu Allah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka. Maksud mengumpulkan di mana? Liyaumin la raiba fih, yaitu pada hari yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Artinya tidak ada keraguan bahwa nanti akan ada hari di mana mereka akan dikumpulkan bersama manusia-manusia yang lain. Bahkan mereka akan berkumpul dengan Nabi Ibrahim dan akan menanggung malu. Tadi kan dikatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi, kata Yahudi. Nanti kalau ketemu lah, malu itu. Kayak kita ngomong, Hutati itu saudaranya si Fulana. Ternyata bukan. Terus kemudian ditemuin, dia kan malu kita. Itu aja malu. Ini Nabi yang dibawa gitu. Nabi dipertemukan dengan yang dulu pernah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi. Malu itu. Maka Allah katakan, "Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi." Artinya hari kebangkitan, hari dikumpulkan di padang mahsyar, hari akhirat itu nggak ada keraguan gitu. Maaf, ada yang mengatakan tentang adanya hari akhir, hari pengadilan di akhirat itu nggak perlu pakai dalil malah katanya. Memang betul. Ketika kita menggunakan akal sehat kita saja, itu sebenarnya masuk akal banget. Ketika di dunia itu tidak ada keadilan yang betul-betul adil, lalu di mana letak keadilan Tuhan ketika menciptakan A si B? Kemudian ketika ada kezaliman, terus itu selesai di dunia, alangkah zalimnya itu Tuhan. Maka perlunya ada pengadilan seadil-adilnya, tidak ada kezaliman sedikit pun. Maka kata Allah, wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Jadi stempelnya Allah terkait dengan hari kebangkitan, hari dikumpulkannya nanti kita di akhirat, nanti kita akan kumpul bareng, Bu. Yaitu mulai dari padang mahsyar, bahkan ketika meninggal dunia di alam roh kita ngumpul. Kemudian nanti ketika di mahsyar kumpul. Nah, ngumpulnya itu adalah azwaja. Azwaja artinya berpasang-pasangan. Nanti berpasangan adalah berpasangan sesuai dengan golongan mereka masing-masing. Orang beriman ngelompok jadi satu beriman. Ahli ibadah, ahli maksiat juga sama, ngelompok satu gitu. Bukan per keluarga, bukan per kakak. Tapi kakak saya bukan ini, nggak ngaruh. Kakak nggak ada kakak di sana. Tapi KTP saya, KTP. Jadi kalau muslim, ya muslim beneran, tidak hanya KTP-nya. Lah nanti kalau yang muslim itu hanya KTP-nya, yang ngumpulnya KTP-nya. Jadi KTP-nya kemana, orangnya kemana nanti? Sama, kita yang dikumpulkan sesuaikan dengan amalan kita. Nah, kata Allah, wa wufiyat kullu nafsin. Wufiyat itu artinya disempurnakan. Wafa itu artinya menepati janji. Aufu bil uqud. Yuwafa artinya adalah menyempurnakan. Kenapa menepati janji itu diartikan menyempurnakan? Karena ketika kita berjanji itu kan hutang. Kita sering dengar al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Nah, gitu. Jadi kalau kita janji itu hutang. Nah, kalau kita bayar lunas, kalau lunas sempurna gitu. Jadi dia akan disempurnakan apa? Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia masing-masing itu Allah akan sempurnakan apa? Maka sahabat, apapun yang telah mereka usahakan di dunia. Ingat ayat ini, Bu ya. Ibu kalau melakukan sesuatu, walaupun tidak ada orang satupun yang melihat, Allah itu melihat dan Allah pasti akan berikan pahalanya. Dan ingat juga, ketika ibu melakukan, kita semua pernah melakukan keburukan, walaupun tidak ada yang mengetahui siapapun, tetap nanti akan disempurnakan juga sebagai balasannya. Jadi gak perlu takut kalau saya ngasih sesuatu gak diketahui orang, gak diumumkan di masjid, tidak ada di medsos. Gak perlu heran, Allah itu gak pernah tidur. Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Allah tidak mengatakan kullu nafsim ma amilat ya. Kalau amilat itu amalan semuanya, mau serius gak serius, mau niat kuat dan gak kuat, itu semuanya amilah. Kalau kasabat itu perbuatan yang diusahakan dengan sangat serius. Kasabat bisa masuk di dalamnya itu adalah harta benda, dan bisa juga masuk ke dalamnya adalah anak cucu, terutama anak.
Jadi atas apa yang telah mereka lakukan untuk dunianya, baik itu berupa harta benda, umurnya bahkan, Allah akan sempurnakan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Tidak ada yang dizalimi. Makanya Allah katakan apa? Wahum la yuzlamun. Dan mereka semua la yuzlamun. Mereka tidak ada sedikit pun yang terzalimi atau yang dizalimi oleh Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Oke, kita coba ringkasannya. Pertanyaan ejekan dan penegasan. Kata idza menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi, tidak ada keraguan sedikit pun. Allah pasti mengumpulkan semua manusia di akhirat yang dimulai dari pada mahsyar. Allah menyempurnakan balasan atas apapun yang diusahakan manusia dengan serius selama di dunia, tanpa ada kezaliman, tanpa ada kelewatan, tanpa ada sesuatu amalan yang Allah kemudian tidak dibalas. Pasti semuanya dibalas. Jadi tidak perlu khawatir. Maka ikhlaskan niat. Apapun yang kita lakukan, udahlah ikhlas karena Allah. Dalam keluarga, misalnya kita ibu masak, ngepel, nyuci, ngurus anak, menyusui, melahirkan, udah itu karena Allah aja, bukan karena suami, Bu. Nanti kalau karena suami, kecewa. Iya, misalkan saya ngurusin anak, kemudian anaknya ternyata bandel ketika gedenya. Itu kalau bukan karena Allah, oh itu mantul, Bu. Ini salah kita, ini saya contohkan ya. Terkadang kita itu menghapus pahala kita sendiri. Contoh gini, misal ibu memelihara kayak ayam, mengurusi anak kecil, anak yatim misalnya ya, anak yatim dibesarkan, dididik sampai kuliah, sampai menikah misalnya gitu, itu kita biayain semua. Tiba-tiba ketika ketemu di jalan nggak mau nyapa, Bu. Nah, gimana perasaannya? Terus jika ditanya, kenal ibu itu, padahal kita misalkan ibu yang membesarkan itu, yang membiayai dan seterusnya, terus dia bilang, kayaknya pernah kenal sih. Kesel nggak betul? Kalau ibu kesel kemudian merasa percuma saya kemarin saya gedein, berarti ibu menghapus pahala yang sudah Allah siapkan selama bertahun-tahun itu. Kecewa kan? Kalau kita melakukan sesuatu karena manusia, sudah siap-siap kecewa pokoknya. Kita memberi sesuatu, udah ikhlas karena Allah aja. Manusia dia membalas atau enggak, ya urusan Allah itu. Ngapain sih ketika kita sudah diangkat derajat kita di sisi Allah, dengan ikhlas itu kemudian Allah sudah siapkan pahala surga, kemudian kita hapus itu semuanya hanya mengharapkan balasan manusia, kan rugi. Dan kita jadi enjoy gitu loh. Lakukan aja, Allah yang ngatur, udah gitu aja. Terkadang kita ngasih sop semangkok ke tetangga nggak balas-balas, itu marah. Loh kok marah? Lagian tetangga juga nggak pernah minta, salah sendiri. Ya. Nah, Allah itu sangat jauh dari sifat zalim. Justru Allah memiliki sifat adil. Jadi Allah kalau membalas keburukan dengan adil, tidak pernah menambahkan siksa, tidak pernah menambahkan sesuatu yang tidak seharusnya diterima oleh seorang hamba. Jadi orang yang menentang syariat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan sempurnakan balasan ketika di akhirat kelak. Baik, kesimpulannya adalah ilmu yang tidak menjadikan sang pemilik itu semakin tunduk dan semakin dekat dengan Allah, maka ilmu itu justru akan menjadi bumerang baginya di dunia dan di akhirat. Menyerang di dunia dan menyerang di akhirat. Yang kedua, Yahudi adalah contoh real manusia yang sombong hingga berani menentang Allah dan merasa aman dari siksa. Sifat ini bisa jadi akan menjangkiti umat ini, merasa aman, merasa tenang, merasa dia terbebas dari azab, maka akan sembrono dalam melakukan kemaksiatan dan semakin berani melakukan kesalahan dan sulit melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Allahu a'yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.